sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu Guru. Siapa ketua kelasnya? Abang Kila, Bu Guru. Oke, silakan Kila pimpin doanya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya. Coba kalian perhatikan samping, kiri, kanan, depan, belakang kalian. Apakah ada teman yang tidak masuk? Tidak, Bu Guru. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu Guru. Oke anak-anak, apakah masih semangat belajarnya? Semangat, Bu Guru. Oke, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu Guru. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, alhamdulillah masih semangat nih murid-muridnya Bu Guru. Oke anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih, Bu Guru. Ya, tentang apa Gila? SDA, Bu Guru. Apa itu SDA? Sumber daya alam, Bu Guru. Ya. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sumber daya alam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sumber daya alam Iya, Bu Guru. dan pemanfaatannya. Iya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam. Peserta didik mampu memahami pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mengklasifikasikan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati dengan benar dan tepat. Dan tujuan yang ketiga yaitu dengan berdiskusi, peserta didik mampu mempersiapkan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui di daerah setempat dengan penuh percaya diri. Dan tujuan yang keempat yaitu dengan mengamati dan berdiskusi, peserta didik mampu menunjukkan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati di daerah setempat dengan penuh percaya diri. Nah, itu adik-adik, anak-anak, itu merupakan tujuan pembelajarannya kita hari ini. Ya. Nah, silakan kalian buka buku kalian, perhatikan di halaman 48 itu ada gambar. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Oke anak-anak, apakah sekalian sudah mengamatinya? Udah. Ya, gambar pertama itu ada gambar apa Konita? Sungai, Bu Guru. Terus gambar yang kedua itu ada gambar apa? Pohon, Bu Guru. Ya, benar. Gambar pertama itu ada gambar sungai dan yang gambar yang kedua itu ada gambar pohon. Oke, Bagas, silakan ceritakan manfaat dari sungai. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Adapun manfaat dari sungai yaitu merupakan sumber air bagi kita dan juga tempat menampung dan mengalirnya air hujan. Ya, benar sekali. Sungai itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena sungai merupakan sumber air bagi kita dan juga sungai itu merupakan tempat menampungnya dan mengalirnya air hujan. Nah, sekarang Akila silahkan ceritakan tentang manfaat dari pohon. Pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Adapun manfaat pohon yaitu dapat menghasilkan oksigen dan akar. Pohon dapat menyerap air hujan serta batang pohon dapat digunakan untuk bahan membuat
bangunan atau rumah. Ya, benar sekali. Oke, anak-anak, ini Ibu bagikan LKPD ya, LKPD untuk kalian. Ya, Bu Guru. Nah, dan kalian juga silahkan gabung di kelompok kalian. Nah, anak-anak, hari ini kan kita belajar mengenai jenis-jenis SDA dan pemanfaatannya. Adakah yang tahu apa saja sih jenis-jenis sumber daya alam itu? Coba Bagas, yang pertama jenis sumber daya alam itu ada apa? Sumber daya alam hayati. Ya, benar. Terus Akila, sumber daya alam yang kedua? Sumber daya alam non hayat. Terus apa lagi? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian apa lagi? Apakah masih ada? Ada, Bu Guru. Ya, apa coba? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu sumber daya alam hayati dan non hayati? Nggak tahu, Bu Guru. Nah, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu seperti apa saja anak-anak? Ada tumbuhan dan juga hewan. Nah, kemudian sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, seperti air. Seperti apa lagi Gila? Batu. Ya, benar. Seperti air, Batu. batu, matahari. Gas. LPG. Ya. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apakah kalian tahu anak-anak apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Apakah kalian tahu? Tahu. Ya, silakan Bagas, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbarui merupakan sumber daya yang sifatnya bisa dihasilkan kembali dalam waktu yang cepat. Nah, silakan sekarang Akila menjelaskan mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. SDA yang tidak dapat diperbarui adalah SDA yang bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus menerus digunakan atau diambil dari alam. Nah, benar sekali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang sifatnya dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang cepat. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila kita terus-menerus menggunakannya. Nah, anak-anak, kekayaan sumber daya alam dapat kita manfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, manfaat kekayaan alam atau sumber daya alam ini bagi masyarakat itu dapat dirasakan langsung oleh kita. Nah, misalnya seperti hasil pertanian dan juga hasil perkebunan. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada beberapa gambar. Nih, gambar yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa, anak-anak? Kayu. Nah, kayu ini merupakan termaksud dalam sumber daya alam apa, anak-anak? Hayati. Dan SDA yang dapat diperbarui. Ya, kayu ini merupakan
diperbaharui. Nah, ada yang tahu manfaat dari kayu ini apa? Sebagai bahan bangunan. ya. Nah, kemudian gambar yang kedua ini ada gambar apa? Sapi. Ya, di sini ada gambar hewan yaitu sapi. Nah, sapi ini termasuk dalam sumber daya alam apa, anak-anak? Hayati. Ya, benar. Nah, anak-anak, ini ada gambar apa, anak-anak? Gas. Gas apa? LPG. Gas LPG. Nah, gas LPG ini termasuk dalam sumber daya alam apa, anak-anak? Non hayati dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya. Nah, ada yang tahu pemanfaatan dari gas LPG ini? Nggak tahu, Bu Guru. Nah, gas LPG ini digunakan sebagai dia berubah menjadi sumber energi panas yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk memasak. Dan selanjutnya ini ada gambar yang terakhir, ini ada gambar apa, anak-anak? Berlian. Nah, berlian ini termasuk dalam sumber daya alam apa, anak-anak? Non hayati dapat diperbarui. Sumber daya alam non hayati dan Tidak dapat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, benar. Nah, sekarang kalian silahkan kerja kelompok atau diskusi kelompok dengan teman kelompok kalian mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ya, Bu Guru. silahkan gabung dengan kelompoknya ya. Silahkan. Di LKPD-nya sudah tertera petunjuk penggunaannya juga ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan di ibu. Oke anak-anak, apakah sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu Guru. Ya, silahkan kalian presentasikan satu persatu di depan kelas ya. Silahkan Akila presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akila Sabar, perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui di lingkungan sekitar kita. Ya, tepuk tangan kepada Akila. Silakan Akila kembali ke tempat duduknya. Oke anak-anak, silakan kalian kerjakan LKPD kalian mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati. Iya, Bu Guru. Apakah kalian sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah. Sekarang kalian kerjakan latihan ini ya. Latihan ini mengenai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu jenis-jenis SDA dan pemanfaatannya. Nah, di latihan ini dia jenis soalnya soal isian ya anak-anak. Iya, Silahkan Bu kalian isi Guru. ya. Oke anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan soal latihannya? Sudah, Bu Guru. Nah, karena sudah, silahkan kalian kumpulkan LKPD dan jawaban latihan kalian ya. Ya, ini Bu Guru. Mana LKPD-nya anak-anak? Oke anak-anak, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Ada. Nggak ada ya? Ya. Nah, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Sumber daya
Nah, tadi kita mempelajari mengenai jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, jenis-jenis sumber daya alam itu ada 4 ya anak-anak. Ada sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan ada juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jangan lupa kalian mengerjakan tugas rumah kalian ya yang sudah Ibu berikan. Iya, Bu Guru. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu Guru. Kalian tetap semangat belajarnya di rumah. Oke, silakan Bagas pimpin doa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Ya.